Selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Salam Yesus, Maria, dan Yosef dari keluarga Vokasionis. Hari ini kita masuk pada hari Minggu Paskah yang keempat ya. Hari Minggu Paskah yang keempat. Dan pada hari Minggu Paskah yang keempat ini, Gereja Katolik merayakan Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-61. Dan pada surat pada hari doa panggilan sedunia yang ke-61 ini, Paus Fransiskus menulis sebuah surat yang begitu mengesankan ya. Dalam tema dipanggil untuk menabur benih harapan dan membangun perdamaian. Setidaknya bawah dari tema ini setidaknya memberikan sebuah input ya untuk kita dapat berpikir, dalam dunia sekarang itu memang membutuhkan harapan, butuh adanya perdamaian, karena kita tahu dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja ya, karena begitu banyak persoalan di dalam dunia ini dengan yang menuntut kita untuk bergerak maju ya, dan berharap agar terciptanya sebuah perdamaian di dalam dunia ya. Pada bagian awal dari surat Bapak Paus pada hari ini, saya coba untuk membacakan sedikit untuk teman-teman semua ya. Bapak Paus setidaknya mengundang kita ya pada hari ini untuk merenungkan lebih dalam anugerah panggilan Tuhan yang sangat berharga bagi kita masing-masing. Sebuah panggilan yang kita miliki itu, entah itu sebagai uskup, sebagai imam, sebagai seorang suster, biarawan biarawati, sebagai bapak, sebagai mama, sebagai anak. Kita harus merefleksikan itu. Itu adalah suatu panggilan yang berharga yang kita miliki. Oleh karena berharga, maka kita dituntut untuk bertanggung jawab atas panggilan yang kita miliki. Kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam rencana kasih Allah ya. Rencana kasih Allah itu apa? Untuk apa ya? Bahasanya Paus Fransiskus, untuk mewujudkan keindahan Injil. Keindahan Injil itu apa? Terang-terang yang telah diwartakan oleh Tuhan Yesus. Hukum cinta kasih yang diberikan oleh Yesus. Setidaknya itu adalah praktek-praktek itu yang perlu kita jalani. Kita bertanggung jawab atas itu. Wartakan hukum-hukum Yesus itu di dalam dunia, sebagai bapak, sebagai mama, sebagai religius, dan lain sebagainya. Itulah tanggung jawab kecil yang perlu kita buat. Dan Paus Fransiskus ada poin penting yang menarik ya menurut saya, untuk saya ambil di dalam hari Minggu ini. Ada poin penting yang Paus Fransiskus tekankan ya, untuk kita semua, secara khusus bagi mereka yang tidak yakin kepada gereja ya, pada anak muda siapa saja. Dia menulis, saya ingin mengatakan, biarkan Yesus menarikmu kepadanya. Biarkan Yesus menarikmu di sana. Paus Fransiskus meminta juga ya, untuk kalian untuk bisa mengenal Injil ya, Tuhan ya. Melihat pesan-pesan Yesus di dalam Injil ya.
Apa kata Yesus di sana? Kepadamu hari ini, untuk panggilan melalui Injil yang kamu baca, ajukanlah pertanyaan pentingmu kepadanya. Kalian diminta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hidupmu sebagai seorang bapa, sebagai seorang religius di dalam dunia ya. Secara khusus bagi mereka yang tidak mengenal, itu kata Paus Fransiskus, bagi mereka yang tidak mengenal gereja ya, ajukan pertanyaanmu kepada Tuhan Yesus. Luangkan waktumu sedikit saja untuk Tuhan. Berikanlah ruang baginya itu, kata Yesus, kata Paus Fransiskus. Berikanlah ruang baginya, dan kamu akan menemukan jalan menuju kebahagiaan dengan mengikutinya. Berikanlah ruang sedikit untuk Yesus. Di sana dia akan mengolah kamu dengan caranya yang unik tentunya. Maka dari itu, saudara-saudariku, marilah kita serahkan kepada Tuhan ya segala yang kita miliki, segala yang kita punyai. Dan dia Paus Fransiskus menekankan suatu topik lain ya, bahwa kita semua adalah peziarah harapan dan pembangun perdamaian. Kita adalah anak-anak harapan ya, memiliki harapan di dalam hidup kita. Kita harus apa ya? Kita ini adalah pelaku ziarah ya. Kita yang orang-orang yang berada dalam ziarah dalam dunia ini selalu memiliki harapan tentang hidup kita, tentang masa depan kita, dan semuanya. Maka dari itu, kita setidaknya harus meminta Yesus ya, mengundang Yesus untuk hadir di dalam diri kita, mengundang Yesus untuk hadir di dalam panggilan kita. Paus Fransiskus menekankan lagi bahwa kita, entah individu, perorangan maupun komunitas dengan aneka karisma dan pelayanan, dipanggil untuk mewartakan dan mewujudkan pesan pengharapan Injil di dunia yang ditandai dengan tantangan-tantangan genting ya. Tantangan di dalam dunia ini. Tapi kita dipanggil untuk mewartakan Injil, mewartakan tentang kebenaran, mewartakan tentang perdamaian di dalam dunia. Kita dituntut untuk bertindak ya, untuk membangun sebuah kebaikan bersama di dalam dunia, untuk mewartakan keadilan Tuhan, keadilan di dalam dunia. Ini dia menuntut juga kita semua untuk berani ya, berani untuk terlibat. Jangan hanya kata-kata, tetapi kita bertindak juga. Aksi itu penting. Kita bertuntut untuk terlibat dalam segala situasi hidup untuk perdamaian di dalam dunia. Perdamaian kepada siapa saja ya. Perdamaian untuk anggota keluarga juga bisa. Artinya kita berpartisipasi ya, untuk terlibat, untuk membuka ruang kebaikan bagi bersamanya. Itu. Dan inilah banyak pesan yang apa ya, Paus Fransiskus inginkan dari kita semua, yang ingin kita lakukan bersamanya untuk membangun dunia ini ya. Saya teringat akan pesan Bapak Paus Fransiskus ya pada misa bersama kaum muda pada tahun lalu ya di Lisbon, Portugal, dalam tema bangkitlah dan bangunlah ya. Ini menarik
Dan saya pikir itu adalah undangan untuk kita semua juga, untuk bangkit. Jangan cuma kaum muda, tetapi segala kaum ya, anak-anak, anak muda, orang tua, semua kita ya, orang Katolik, kita semua diundang untuk bangkit dan bangunlah. Bangkit untuk bergerak maju ya. Ketika kita mendengar kata bangkit, baru kita ada gerakan di sana yang perlu kita buat. Begitu. Ini ada aksi di sana. Maka dari itu saudara-saudariku, kita diajak ya, sebagai orang yang penuh sukacita, orang yang membawa harapan, orang yang membawa perdamaian di dalam dunia. Kita adalah pelaku siara itu untuk membawa perdamaian kepada sesama. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, pada pesan Minggu Panggilan Sedunia yang ke-61 ini, Paus Fransiskus menginginkan kita semua untuk menjadi orang yang berani di dalam dunia, untuk dapat sebagai pelaku harapan ya, untuk membawa harapan untuk bagi semua orang, untuk diri kita sendiri, untuk semua orang, untuk keluarga, untuk siapa saja ya, untuk menguatkan sesama. Lebih dari itu, kita juga adalah pelaku perdamaian, kita adalah orang yang bisa memberikan efek atau membawakan dampak baru bagi orang lain, lebih khusus sebagai perdamaian di dalam dunia saat ini. Akhirnya, saudara-saudariku, di Minggu Bon Pastor ya, atau Minggu Panggilan ini ya, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang berguna bagi sesama, untuk menjadi orang yang terlibat di dalam dunia saat ini, yang berpartisipasi dengan, yang peduli dengan dunia kita ya. Begitu. Marilah kita bangkit dan bergerak ya. Bangkit bergerak sebagai peziarah harapan. Demikian kata Paus Fransiskus untuk kita semua. Sama seperti Maria bagi Elizabeth, kita juga dapat membawa kita adalah pembawa pesan sukacita kepada sesama, sumber kehidupan baru, serta pencipta persaudaraan dan perdamaian. Saudara-saudariku, marilah kita semua membangun dunia yang lebih baik di dalam diri kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, komunitas masyarakat kita, di dalam gereja kita, di dalam dunia kita secara universal. Semoga pesan Yesus, pesan Bapak Paus ini tertanam di dalam hati kita, sehingga kehadiran kita itu memberikan dampak baru bagi dunia kita saat ini. Semoga saudara-saudariku diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.